Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Arina Nur Ifadloh, NIM 18 17 2011 75, Novita Cahyaning Tias, NIM 18 17 2011 98, Rizka Jayanti, NIM 18 17 2012 01, Rizky Munawaroh, NIM 18 17 2012 02. Di sini kami akan mempresentasikan materi kebijaksanaan sumber dana sebuah perusahaan. Maka materi yang akan kita bahas, yang pertama, cost of equity dan cost of debt. Yang kedua, biaya dana atau modal atau cost of fund. Yang ketiga, cost of equity dan cost of debt dalam keuangan syariah. Dan yang keempat, implikasi cost of equity dan cost of debt dalam investasi syariah. Cost of equity, pengertian cost of equity yang berarti biaya ekuitas atau modal adalah tingkat pengembalian return yang diharapkan oleh para investor terhadap modal yang diinvestasikan dalam suatu perusahaan. Equity atau modal mewakili penilaian aset saham terhadap perusahaan. Maka, cost of equity dapat dikatakan sebagai expected return atau required rate of return. Fungsi dari cost of equity, setiap jenis investasi saham tentunya memiliki imbal hasil atau return yang berbeda-beda. Sebagai contoh, saham perusahaan, industri atau sektor perbankan jelas berbeda dengan sektor perkebunan. Biaya ekuitas merupakan tingkat pengembalian yang diharapkan oleh investor ketika mereka menginvestasikan uangnya ke dalam perusahaan. Hal ini juga berarti bahwa biaya ekuitas atau cost of equity merupakan biaya kesempatan atau opportunity cost bagi investor. Cara perhitungan dan besar biaya ekuitas bergantung dari ekuitas yang menjadi sumber dana perusahaan yang secara umum dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama, biaya ekuitas dari saham preferen atau preferred stock. Yang kedua, biaya ekuitas dari saham biasa atau common stock. Yang ketiga, biaya ekuitas dari laba ditahan, yang artinya biaya ekuitas dari saham biasa. Dari konsep tersebut, total biaya ekuitas dari suatu perusahaan adalah penjumlahan dari biaya saham preferen dengan biaya saham biasa sesuai dengan proporsinya masing-masing. Pada dasarnya yang dihitung adalah rasio antara apa yang harus dikeluarkan perusahaan dengan dana bersih yang didapatkan perusahaan dari penerbitan saham. Cara menghitung dan jenis-jenis metode cost of equity. Yang pertama, metode capital asset pricing model atau CAPM. Metode ini paling sering digunakan untuk mengukur tingkat imbal hasil yang melibatkan risk-free rate atau suku bunga bebas risiko dan imbal hasil market dan beta saham sebagai pengukur risiko. Prosedur menggunakan pendekatan CAPM sebagai berikut. Yang pertama, menetapkan investasi bebas risiko yang umumnya ditetapkan berdasarkan tingkat suku bunga atau proses pemerintah. Yang kedua, menghitung koefisien beta saham sebagai pertimbangan risiko. Yang ketiga, mengestimasi imbal hasil pasar atau return market. Yang kedua, metode dividen saham. Metode ini dikenal dengan mempertimbangkan nilai dividen yang menyamakan nilai sekarang dengan semua dividen pada masa depan dengan harga saham saat ini. Metode ini dapat dicari dengan rumus RS sama dengan D1 dibagi P0 dikurangi F ditambah G, di mana RS merupakan cost of equity, D1 merupakan dividen yang akan diberikan pada akhir tahun, P0 merupakan harga saham saat ini, F merupakan flotation cost atau biaya-biaya yang timbul akibat penerbitan saham. Namun jika perusahaan tidak menerbitkan saham baru maka tidak terdapat biaya. G merupakan pertumbuhan dividen. Yang selanjutnya, bagaimana kita menentukan biaya modal ekuitas?
Biaya modal ekuitas merupakan biaya yang dikeluarkan perusahaan yang memperoleh dana dengan menjual saham biasa atau menggunakan laba ditahan untuk investasi. Perusahaan dapat membagikan laba setelah pajak yang diperoleh sebagai dividen atau menahannya dalam bentuk laba ditahan. Yang selanjutnya, apa yang dimaksud cost of debt? Cost of debt merupakan biaya hutang sebagai tingkat suku bunga efektif yang dibayar perusahaan atas hutangnya. Jadi pengertian cost of debt adalah tingkat pengembalian yang harus dilunasi oleh perusahaan terhadap hutang-hutangnya. Hutang yang dimaksud dapat berasal dari pinjaman bank atau obligasi suatu perusahaan. Secara umum, pengertian cost of debt ditetapkan dengan variabel antara lain tingkatan biaya bunga saat ini, resiko bangkrutnya suatu perusahaan, dan keuntungan pajak bagi perusahaan dengan adanya hutang. Hutang dapat diperoleh dari lembaga pembiayaan atau dengan menerbitkan surat pengakuan hutang. Biaya hutang dari pinjaman adalah merupakan bunga yang harus dibayar perusahaan. Sedangkan cost of debt atau biaya hutang dengan menerbitkan obligasi adalah tingkat pengembalian hasil yang diinginkan, yang diharapkan investor, yang digunakan sebagai diskonto dalam mencari nilai obligasi. Perusahaan memanfaatkan sumber pembelanjaan hutang dengan tujuan untuk memperbesar tingkat pengembalian modal sendiri atau ekuitas. Cost of debt dapat dibagi menjadi dua macam. Yang pertama, biaya hutang sebelum pajak. Yang kedua, biaya hutang setelah pajak. Cost of debt dapat dibagi menjadi dua macam. Yang pertama, biaya hutang sebelum pajak. Artinya besarnya biaya hutang sebelum pajak dapat ditentukan dengan menghitung besarnya tingkat hasil internal atas arus kas obligasi dengan rumus KD sama dengan beban hutang atau hutang jangka panjang. Yang kedua, biaya hutang setelah pajak. Untuk biaya hutang setelah pajak, perusahaan yang menggunakan sebagian sumber dananya dari hutang akan terkena kewajiban membayar bunga. Bunga merupakan salah satu bentuk beban bagi perusahaan. Dengan adanya beban bunga tersebut akan menyebabkan besarnya pembayaran pajak penghasilan menjadi berkurang. Oleh karena itu, biaya modal yang dihitung harus setelah pajak, maka biaya hutang ini perlu disesuaikan dengan pajak. Tata cara menghitung biaya hutang. Yang pertama, menyiapkan laporan keuangan, yaitu jika perusahaan yang akan dihitung laporan keuangannya go publik atau terbuka, dapat mencari laporan keuangan tersebut di Bursa Efek Indonesia atau di website resmi perusahaan masing-masing. Yang selanjutnya, laporan keuangan yang dibutuhkan adalah laba rugi dan neraca. Yang kedua, dengan menghitung total biaya bunga dalam 1 tahun. Untuk menghitung total biaya bunga, kita dapat mencarinya di laporan laba rugi. Jika ingin menghitung dalam kurun waktu 1 tahun, maka cukup menggunakan laporan keuangan tahunan. Namun jika ingin menghitung sampai beberapa kuartal atau semester saja, dapat menggunakan laporan keuangan per semester. Yang selanjutnya itu ada biaya dana atau modal atau cost of fund. Di sini biaya dana atau yang dikenal dengan cost of funds yaitu biaya yang harus dikeluarkan bank untuk setiap rupiah dana yang dihimpunnya dari berbagai sumber sebelum dikurangi dengan likuiditas wajib minimum yang harus selalu dipelihara oleh bank. Biaya dana merupakan salah satu biaya input yang paling penting untuk lembaga keuangan karena biaya yang lebih rendah akan menghasilkan pengembalian yang lebih baik ketika dana tersebut digunakan untuk pinjaman jangka pendek dan jangka panjang kepada peminjam. Di sini unsur-unsur biaya dana ada 5. Yang pertama itu sumber dana. Jenis-jenis dana yang dapat dihimpun bank bisa dari dana sendiri maupun dana yang berasal dari luar, yang mana dalam perhitungannya sumber dana ini dibagi menjadi 2, yaitu dana berbiaya dan dana tidak berbiaya. Yang kedua itu ada jumlah dana. Jumlah semua dana yang dapat dihimpun bank, baik dana dari dalam maupun dana dari luar.
Yang ketiga itu ada loanable fund atau dana yang dapat dialokasikan untuk pemberian kredit atau untuk pembelian surat-surat berharga dengan tujuan memperoleh penghasilan. Yang keempat ada unloanable fund atau dana yang tidak dapat dialokasikan untuk pemberian kredit dan investasi lainnya. Dana ini diperuntukkan bagi aktiva tetap dan pengelolaan likuiditas. Selanjutnya yang terakhir itu ada reserve recruitment atau dana yang ditahan bank untuk kepentingan likuiditas. Besarnya dana ini akan ditentukan oleh Bank Indonesia. Faktor-faktor yang mempengaruhi biaya dana itu ada 6. Yang pertama itu ada tingkat suku bunga yang dibayar, komposisi dari portfolio sumber dana, ketentuan mengenai cadangan wajib minimum, biaya pelayanan untuk mendapatkan dana, pajak atas bunga, dan tahun efisiensi. Menghitung biaya dana itu bisa dilakukan dengan biaya real dibagi penerimaan bersih dikali 100%. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang cost of equity dan cost of debt dalam keuangan Islam. Nah, biaya modal dan hutang dalam keuangan Islam. Dalam menghitung biaya modal menurut Islam yang dikemukakan oleh Vogel adalah tidak sama dengan keuangan konvensional. Perhitungan yang sering digunakan konvensional adalah dengan menimbang masing-masing komponen modal yang digunakan oleh perusahaan menurut nilai pasarnya. Nah, hasil perimbangan ini kemudian dikalikan dengan biaya dari berbagai sumber modal setelah dipotong pajak. Nah, karena jarangnya harga pasar yang dapat diandalkan bagi sebagian besar komponen modal Islam, maka biasanya perlu mengacu pada nilai buku komponen modal untuk mendapatkan timbangan yang tepat. Langkah selanjutnya adalah mengaitkan biaya yang tepat bagi masing-masing komponen modal tersebut. Nah, dalam teori biaya modal Islam yang dikemukakan Vogel tadi, bahwa bisnis memiliki risiko tertentu. Perusahaan tentunya membutuhkan prospek laba tahunan yang lebih tinggi daripada laba tahunan dari proyek yang memiliki risiko lebih rendah. Di samping itu, semakin banyak penggunaan hutang, maka semakin tinggi risiko kegagalan keuangannya. Hal ini juga meningkatkan keuntungan modal yang dapat diterima. Dengan demikian, akan menentukan tarif diskonto yang lebih tinggi. Nah, dalam memilih struktur modal yang tepat, Vogel menegaskan bahwa struktur modal yang serba modal sendiri akan optimal jika tersedia modal sendiri secukupnya. Diperkirakan modal sendiri menjadi solusi yang efisien dalam konteks Islam jika alasan baku mengapa perusahaan pada umumnya lebih menyukai dana hutang daripada modal sendiri atau ekuitas.
Hal ini termasuk juga nilai perlindungan pajak yang disediakan melalui pembayaran bunga di sebagian besar pendapatan dan bunga pinjaman yang lebih murah. Dengan mempertimbangkan tingginya kredit macet yang mengarahkan pada kegagalan dan kemungkinan bangkrut, perusahaan yang berkualitas rendah akan menggunakan lebih sedikit hutang dalam struktur modalnya. Nah, dalam ekonomi Islam, konsep modal sendiri diatur harus sesuai dengan yang dianjurkan oleh hukum Islam. Artinya, penggunaan modal atau hutang harus memiliki tujuan yang jelas sesuai dengan prinsip syariah dengan tujuan untuk memaksimumkan maslahah sehingga terciptanya salah. Pentingnya kegunaan modal bisa menjadi jembatan penghubung antara modal yang satu kepada modal berikutnya. Dengan kendali syariah, aktivitas bisnis diharapkan bisa mencapai target hasil berupa yang pertama ada target profit atau materi dan benefit atau non-materi. Benefit yang dimaksud bukan hanya semata memberikan manfaat kebendaan, tetapi bisa juga memberikan non-materi. Nah, yang kedua, ada mengalami pertumbuhan yang meningkat dari setiap profit yang diperoleh. Jadi pertumbuhan di sini artinya terus meningkat. Jika benefit yang telah diraih sesuai target perusahaan akan mengupayakan pertumbuhan atau kenaikan terus-menerus dari setiap profit. Lalu yang ketiga, bertahan atau keberlangsungan. Artinya dalam kurun waktu selama mungkin, belum sempurna orientasi manajemen bila berhenti pada pencapaian target basil dan pertumbuhan. Lalu yang keempat, memperoleh keberkahan dan keridhaan Allah yang merupakan puncak kebahagiaan muslim. Jadi di sini yang keempat. Lalu teori Islam mengenai modal lebih realistis, luas, mendalam, dan etik. Dikatakan realistis karena produktivitas modal akan mengalami perubahan yang berkaitan dengan kenyataan produksi yang tumbuh secara dinamis. Luas dan mendalam karena Islam memperhatikan semua aspek kehidupan ekonomi seperti uang, jumlah penduduk, kebiasaan, taraf hidup, dan lainnya. Dan etik yang dimaksudkan Islam yaitu menekankan landasan keadilan yang membebaskan perilaku eksploitasi terhadap perilaku produksi. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa laba merupakan pembayaran untuk asumsi resiko bagi perusahaan. Nah, return on capital. Jadi di sini return on capital bukan cost of equity. Barang-barang modal dapat mendapatkan return on capital dalam bentuk bagian dari laba atau profit jika transaksi yang digunakan adalah musyarakah atas dasar kaidah. Suatu barang yang dapat disewakan, maka barang tersebut dapat dilakukan musyarakah atasnya. Keuntungan yang dihasilkan dari usaha ini dibagi dua sesuai dengan kesepakatan, misalnya 50-50 atau setengah-setengah. Margin keuntungan bukan biaya utang atau cost of debit. Sebagai prinsip, Islam tidak cenderung menerapkan harga atau margin keuntungan bagi para pengusaha dan membiarkannya menyelesaikan sesuai dengan kesepakatan permintaan dan penawaran.
Aplikasi biaya ekuitas atau cost of equity dalam investasi syariah. Value of money atau yang disebut ekonomi sebagai positive preference menyebutkan bahwa nilai komoditi pada saat ini lebih tinggi dibandingkan nilai di masa depan. Disebutkan bahwa positive time preference merupakan pola yang wajar dan normal dengan melihat latar histori, maka yang rasional justru yang memungkinkan terjadi positif maupun negatif time preference. Kemungkinan positif maupun negatif dan bagian zero time preference adalah karena ketidakpastian atau uncertainty di masa depan. Menurut Anazarka menyebutkan, diskonto didasari oleh prinsip opportunity cost untuk efisiensi, karena ekonom pun sepakat bahwa mengabaikan diskonto dan menyebabkan hilangnya efisiensi. Padahal dalam Islam menyebabkan hilangnya efisiensi. Padahal dalam Islam menghendaki efisiensi melalui pelarangan riba, sesuatu yang berlebihan. Hanya saja dalam hal ini Zarka tidak menggunakan interest rate sebagai faktor diskonto. Sedangkan menurut M. Al-Khamhan mewakili pendapat yang menentang menggunakan suatu rate sebagai faktor diskonto, yaitu selain didasarkan pada penolakan atas positive time preference, disebutkan pula bahwa time value of money is an execution concept on rational ground. Faktor-faktor diskonto yang digunakan sebagai cost of capital tergantung dari aset dan risiko yang dikandungnya. Islam mengizinkan pinjam-meminjam, tapi tidak dengan bunga, melainkan dengan basic profit atau loss sharing, di mana karena bunga mengandung unsur riba. Model yang lazim yang digunakan adalah Capital Asset Pricing Model atau CAPM dan Arbitrage Pricing Theory atau APT untuk menentukan rate of return yang dianggap pantas. CAPM mengasumsikan bahwa return suatu sekuritas berbanding lurus dengan resikonya. Resiko yang digunakan adalah beta, yang mengukur resiko sekuritas bersangkutan terhadap resiko pasar. Hubungan keseimbangan equilibrium antara return dan resikonya dinyatakan dengan persamaan sekuritas market line atau SML. Itu persamaannya ERI sama dengan ERM buka kurung RM tutup kurung RFBI. Atau dengan persamaan yang satunya lagi, yaitu RI sama dengan RF plus BI buka kurung buka kurung RM tutup kurung dikurangi RF tutup kurung, di mana ERI adalah expected return of risk security, sedangkan ERM yaitu expected return of market portfolio, RF yaitu risk free rate curve atau RIRM atau VAR RM. Dari persamaan tersebut tampak bahwa CAPM menentukan dua kondisi, yaitu yang pertama dalam keberadaan risk free rates, yang kedua adanya market portfolio yang terdiversifikasi dengan baik. Tidak seperti model CAMP, model APT tidak digunakan untuk mengidentifikasi portofolionya yang efisien, tetapi mengasumsikan bahwa return setiap aset bergantung pada pengaruh beberapa faktor plus noise, yaitu RI sama dengan B1I buka kurung faktor 1 tutup kurung plus B2I buka kurung faktor 2 tutup kurung plus dan seterusnya plus BKI
buka kurung faktor K plus EI. Di dalam keuangan syariah tidak berlaku adanya cost of capital ataupun cost of fund, namun bisa berlaku untuk cost of equity. Maka turunan formula dapat dibuat sebagai berikut. RE sama dengan RF plus beta buka kurung RM dikurangi RF, di mana RE adalah return of equity atau imbal balik hasil modal penyertaan. RM merupakan estimasi RM yang didapat dengan memperhatikan portofolio di pasar modal syariah, perusahaan syariah, perhitungan rate of return. Sedangkan beta, estimasi beta ini didapat dari konvarianse atau LM varianse atau M, di mana I sama dengan representasi tingkat return investasi syariah, sedangkan F diambil dari tingkat rata-rata return pasar. Untuk RF merupakan estimasi RF yang dilihat sebagai proxy tersebut didapat dari yang pertama seleksi portofolio syariah, dari rate of return of portfolio M pada tingkat tertentu, dihitung dari varianse pada tingkat return semua saham. Terus yang terakhir dihitung dari tingkat rata-rata tingkat return dari varianse terendah saham, dan digunakan proxy tersebut sebagai RF untuk menghitung cost of equity. Dapat ditarik kesimpulan dari materi yang sudah disampaikan. Yang pertama, keputusan penting yang dihadapi oleh manajer dalam kaitannya dengan kelangsungan operasional perusahaan adalah keputusan pendanaan atau keputusan struktur modal, yaitu suatu keputusan keuangan yang berkaitan dengan komposisi penyertaan modal yang harus digunakan oleh perusahaan. Yang kedua, uang bukan termasuk penentu struktur modal dalam perusahaan syariah. Namun, keputusan struktur modal yang diambil oleh perusahaan berpengaruh terhadap profitabilitas dan risiko keuangan yang dihadapi perusahaan. Yang ketiga, jika banyak modal dan utang merupakan konsep penting dalam analisis investasi di investasi dan perusahaan konvensional, berbeda dalam perusahaan syariah. Yang terjadi adalah margin keuntungan atau pendapatan sewa untuk transaksi jual beli dan sewa, serta nisbah bagi hasil untuk transaksi syirkah atau kerjasama. Dengan demikian, yang termasuk dalam biaya pada perusahaan syariah adalah cost recovery atau biaya yang digunakan untuk beroperasinya perusahaan, dan juga dapat berupa biaya bonus yang dikeluarkan perusahaan untuk dibayarkan kepada perorangan atau perusahaan yang mendapatkan dana titipan atau wadiah. Sekian presentasi dari kelompok kami. Semoga materi yang kami sampaikan dapat bermanfaat. Dan maaf apabila ada kesalahan kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.